Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi kembali mengucapkan kalimat yang menarik tapi sekaligus multitafsir soal siapa calon presiden yang akan didukungnya pada Pilpres tahun 2024. Dia mengingatkan para relawannya untuk berhati-hati dan jangan cepat mengambil keputusan. Ojo grusa-grusu, ujarnya ketika bertemu dengan relawan tim 7 di e-convention kawasan Ancol, Jakarta hari Sabtu 12 Juni 2022. Dia juga kembali menggunakan kalimat dalam bahasa Jawa agar para relawannya itu tidak bersikap ojo dumeh atau jangan mentang-mentang. Biasanya kalimat ojo dumeh ini diucapkan dalam satu paket dengan kata ojo gumunan alias jangan gampang heran dan ojo kagetan. Itu jangan gampang terkejut. Jangan mentang-mentang, jangan gampang terpukau, dan jangan gampang terkejut. Stay calm dalam menghadapi apapun ya. Bagi yang pernah mengecap hidup di masa Orde Baru, karena saya tahu juga banyak viewer saya ini yang anak-anak muda yang tidak pernah mengalami hidup di masa Orde Baru, atau kalau pernah hidup di masa Orde Baru mungkin belum cukup memahami situasi politik pada waktu itu. Kalimat-kalimat ini itu sangat akrab di telinga ya, kalimat dalam kosakata bahasa Jawa ini. Nah, karena memang ini sering diucapkan oleh Presiden Soeharto ketika menyampaikan sambutan-sambutannya, terutama dalam acara-acara yang lebih bersifat tidak terlalu kenegaraan ya. Kedua presiden ini, baik Pak Jokowi maupun Pak Harto ini memang figur-figur yang lahir dan besar dalam kultur Jawa, karena mereka memang orang Jawa ya. Pak Harto lahir dan besar di Yogyakarta dan menikah dengan Ibu Tin Soeharto, ini seorang putri Solo, sementara Pak Jokowi juga berasal dari Solo dan menikah dengan Ibu Iriana yang juga berasal dari Solo. Tapi kedua-duanya ini kan berasal dari rakyat jelata, kemudian yang berhasil meniti karir politik sampai di puncak ya. Bukan hanya menjadi Raja Mataram atau Raja Jawa, tapi menjadi Presiden Indonesia. Ini dua-duanya ini teratah Mataraman ya, baik Jogja maupun Solo ini. Tapi kalau Pak Harto, itu ada satu kalimat yang juga sering diucapkannya dan menjadi falsafah dalam hidup dan politiknya, yakni mikul dhuwur mendem jero. Sebuah penghormatan kepada orang yang lebih tua, senior, yakni menjunjung tinggi, menghormati para senior dan menjaga marwahnya dengan menyimpan rapat-rapat keburukannya. Tapi dalam kultur Jawa ini sebenarnya ada satu lagi loh, pantangan yang sekarang ini saya kira sudah jarang diucapkan, ini terutama dalam terminologi politik, yakni ojo lamis. Ini ojo lamis ini artinya jangan hanya manis di mulut, jangan suka ngibul kalau kata orang Betawi ya, di balik senyuman dan ucapan yang indah. Kelihatannya kalimat berisi petuah dari para leluhur itu sekarang kalah populer dengan kalimat yang kini banyak digunakan oleh anak-anak muda. Jangan lip service. Ini malahan kita masih ingat ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia malah pernah menggunakan kata lip service ini untuk menjuluki Pak Jokowi sebagai king of lip service. Kalau dalam bahasa Jawa kira-kira terjemahkan menjadi rojo nilamis gitu, raja orang yang bermulut lamis. Nah, balik lagi ke soal Pak Jokowi dengan relawan. Hampir sebulan yang lalu, yakni pada tanggal 21 Mei 2022, ketika bertemu dengan relawan Projo di kawasan Borobudur, itu Pak Jokowi mengucapkan kalimat yang mirip ojo grusa-grusu tadi, yakni ojo kesusu. Alias jangan terburu-buru menentukan siapa yang akan diusung menjadi presiden. Pada saat itu kan relawan Projo sudah bersiap-siap mendeklarasikan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebagai calon presiden tahun 2024. Ganjar pun hadir di acara itu. Dia pasti terbuai juga dengan kalimat Pak Jokowi. Selain mengucapkan ojo ke susu, Jokowi kan menambahkan dengan kalimat mungkin yang akan kita dukung juga ada di sini. Banyak pengamat yang saya kira mungkin tidak terlalu memahami culture Jawa itu gagal paham, menilai bahwa kalimat ojo ke susu itu dan mungkin yang akan kita dukung ada di sini itu merupakan sinyal kepada Ganjar Pranowo bahwa dia yang akan disiapkan menjadi pengganti Pak Jokowi.
Coba mari kita dengar sekali lagi ya, ini sudah berulang-ulang di sini saya putar, tapi kita dengar lagi, kita analisis dari kalimatnya dan bahasan tubuhnya. Ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap, yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sejak awal saya menafsirkan dengan tafsir tunggal. Itu artinya Pak Jokowi mau maju lagi, mau 3 periode. Ternyata memang itulah yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi. Jangan kesusu, menyimpulkan secara tergesa-gesa dengan mendukung Ganjar. Kira-kira itu pesannya kepada para relawan Projo. Jadi Ganjar itu bagi Jokowi hanya skoci ya, pelampung penyelamat ketika opsi 3 periode benar-benar sudah tidak bisa ditembus. Ini sudah dibuat barikade yang sangat ketat, sudah dipasang paving block, bahkan digembok, digrendel oleh PDIP dan partai-partai pendukung pemerintah yang lainnya. Nih, opsi pertama itu tetap saja, walaupun dia menyatakan ojo ke susu itu ya Jokowi 3 periode, dan itulah yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum Projo Budi Aristiadi. Kita itu harus jeli menafsirkan. Jangan-jangan itu artinya 3 periode karena itu Projo memutuskan untuk menghidupkan kembali opsi 3 periode. Itu kata Ari Budi Setiadi atau Muni biasanya dipanggil oleh teman-temannya ya. Apakah itu benar seperti kata Muni bahwa hanya soal jeli-jelian membaca sinyal politik Jokowi? Saya kira tidak juga. Sebab seperti pengakuan Muni, dia itu sudah bertanya langsung kepada Pak Jokowi soal dukungan kepada Ganjar. Apa jawaban yang diterimanya? Mengkondisi. Artinya nanti dulu. Pasti Anda akan bertanya, atau bahkan ada yang membantah. Kan statementnya itu sudah dibantah oleh Muni. Ya, dia ngeles dengan menyatakan 3 periode, yang menginginkan 3 periode itu adalah diehard Pak Jokowi. Projo kan diehardnya Jokowi. Dengan sikapnya mereka menyatakan 2024 menderek Pak Jokowi. Itu kan sikap dari para diehard ya. Dalam bahasa Jawa itu kalimat lengkapnya itu sungguhnya begini. Pejah gesang derek Pak Jokowi atau hidup mati ikut Pak Jokowi. Ini benar-benar diehard. Nah, kalimat Muni inilah yang mungkin dianggap tidak tepat dan kemudian diralat ya. Karena apa? Karena Pak Jokowi itu kan sekarang ini kalau Anda amati sedang melancarkan operasi mengajuk hati Ibu Megawati. Dan kelihatannya sih sejauh ini menurut saya cukup berhasil ya. Jokowi berhasilkan Ibu Megawati hadir pada pelantikannya kembali sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP ini pada Selasa 27 Juni 2022. Dan ini video dengan durasi 32 detik ini ya, Ibu Megawati bersama dengan Pak Jokowi di Istana Merdeka sebelum pelantikan. Ini saya kira ini menjadi salah satu sinyal kuat ya apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian video-video ini kan dan kemudian video ini kan secara resmi dipublish oleh akun YouTube dari Sekretariat Presiden. Ini kan digunakan semacam operasi komunikasi politik untuk menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, sehari berselang, yakni Rabu 8 Juni itu Pak Jokowi hadir sekaligus meresmikan Masjid At-Taufik di sekolah kader PDIP di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam momen inilah kemudian Pak Jokowi mengakui bahwa Megawati itu sudah dianggap sebagai ibu dan dia mengakui sebagai anak nakal suka bandel. Ini jadi kalau dalam hal ini sebenarnya Pak Jokowi kemudian menggunakan prinsip dia akan mikul dur mendem jeru ya. Menghormati semua petuah dari Ibu Megawati, menyampaikan kebaikan-kebaikan saja dan menyimpan keburukan-keburukannya. Sebagai orang Jawa, Jokowi ini sangat paham ya. Dia sedang memainkan psikologi Ibu Megawati sebagai orang Jawa juga. Orang Jawa ini ada filsafat yang sangat terkenal ini, kalau dipangku dia mati. Kalau dihormati, disanjung, dia jadi mati. Kikuk, ewuh pakewuh gitu. Itu tercermin dalam huruf Jawa Hono Coroko. Ini menjelaskan mengapa kemudian Megawati mengaku sangat senang karena Pak Jokowi bisa hadir dalam pelantikan dalam peresmian Masjid At-Taufik.
karena Masjid At-Taufik ini buat Ibu Megawati kan sangat personal maknanya ya, karena At-Taufik ini diambil dari nama almarhum suami Ibu Megawati, Taufik Kimas. Jokowi itu bukan hanya hadir, tapi dia benar-benar itu menempatkan acara peresmian Masjid At-Taufik itu sebagai prioritas utama dia. Prioritas dalam kegiatan dia yang sangat sibuk sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang presiden. Hal itu bisa kita lihat atau tercermin dari jadwal kegiatannya pada hari itu ya. Pada pagi harinya dia terbang ke Batang, dia meresmikan industrial estate bersama Gubernur Ganjar Pranowo. Ada juga yang menafsirkan dengan meresmikan ini Jokowi tetap memberi sinyal bahwa Ganjar yang akan jadi penerusnya. Begitulah ada yang menafsirkan begitu. Ini sekaligus menutupi borok-borok Ganjar yang gagal dalam mengelola Jawa Tengah karena ada kemiskinan terus meningkat, kemudian banjir rob, tidak bisa menyelesaikan wadas dan sebagainya. Sekarang dia membangun industrial estate yang terbesar di Indonesia. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi saya tidak mau masuk dalam tafsir itu. Nah, kemudian setelah dari Batang, ya Jawa Tengah itu, Pak Jokowi kembali ke Jakarta, meresmikan Masjid At-Taufik. Nah, baru setelah itu Pak Jokowi terbang ke Sulawesi Tenggara, Pak Jokowi ke Wakatobi. Ini luar biasa ya, jadwalnya ulang-alik dari Jakarta, Jawa Tengah, kembali ke Jakarta, dan kemudian terbang ke Sulawesi Tenggara. Sekali lagi, ini diplomasi simbol-simbol Jawa. Karena Jokowi itu benar-benar, kalau dalam bahasa Jawa ini ngestokaken Megawati, atau mematuhi Megawati. Ini menunjukkan baktinya sebagai anak ke Ibu Megawati. Tapi yang luput dari perhatian publik, saya kira, Jokowi tidak menyebutkan dirinya sebagai kader PDIP yang akan mematuhi Megawati. Tapi konteksnya adalah keluarga. Soal politik itu kelihatannya hal yang berbeda. Dengan menjadi presiden 2 periode, itu dia sudah menunjukkan bahwa kelihatannya dia merasa lebih besar dari Ibu Megawati. Saya kira memang dari sisi fakta pemilih ini nggak bisa dibantah, karena 2 kali pilpres pemilih Jokowi memang lebih besar dari PDIP, dan pemilihnya itu malah lintas partai. Nah, jadi pertanyaan kita, apakah operasi politik menunjukkan sikap mematuhi ngestoke dawuhnya Ibu Megawati itu yang dilakukan oleh Jokowi itu akan berhasil? Sebab sejauh ini kalau kita tafsirkan dari kemarahan PDIP yang tercermin dari pernyataan-pernyataan kader PDIP, yang mulai dari menyebut bahwa Pak Jokowi bebal, itu kan saya kira pernyataan Pak Jokowi ojo ke susu itu dengan tepat dipahami oleh Ibu Megawati bahwa Pak Jokowi itu masih mau 3 periode. Selain itu, ucapan Jokowi ojo ke susu ini saya kira juga sudah dimanai oleh Ibu Megawati bahwa Pak Jokowi sudah melampaui otoritas Ibu Megawati sebagai ketua umum partai. Jadi Jokowi sudah dinilai balelo. Harus dicatat bahwa kendati sudah jadi presiden 2 periode, kedudukan Pak Jokowi di PDIP itu tetaplah kader partai, atau lebih tegas lagi petugas partai. Dan menjadi presiden itu adalah penugasan partai. Nah, sementara kita tahu bahwa soal siapa yang akan diusung menjadi presiden itu sikap PDIP sudah sangat jelas. Seperti dikatakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto berkali-kali dan juga dilakukan oleh sejumlah fungsionaris lainnya ya. Otoritasnya itu pada ketua umum yakni Ibu Megawati. Harusnya sebagai kader dan petugas partai yang taat, Jokowi mengucapkan kalimat yang sama. Bukan malah mengucapkan ojo ke susu, termasuk ojo gerusa-gerusu gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengucapkan bahwa sebagai orang tua, sebagai anak yang nakal, saya patuh pada Ibu Megawati, dan sebagai kader partai saya juga patuh pada apapun keputusan Ibu Megawati, saya kira clear persoalannya ya. Tapi kan sekarang malah muncul tadi itu ojo ke susu, dan setelah bertemu Ibu Megawati masih menggunakan kata ojo gerasa-gerusu. Walaupun frasanya memang lebih lembut ya dibandingkan ojo ke susu. Ojo gerasa-gerusu ini gradasinya lebih di bawah ojo ke susu ya saya kira. Nah, akibat kalimat ojo ke susu itu memang waktu itu harga yang dibayar oleh Pak Jokowi sangat mahal. Ibu Megawati dan keluarga besarnya tidak hadir dalam pernikahan adik Pak Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ini digelar tanggal 26 Mei atau 5 hari setelah
muncul ucapan ojo ke susu di kawasan Borobudur. Yang lebih telak lagi, Ibu Megawati juga tidak hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Pulau Ende NTT. Ibu Megawati lebih memilih menjadi pembicara webinar yang diselenggarakan oleh para rektor perguruan tinggi. Padahal kalau alasan jarak atau waktu, Bu Megawati itu kan bisa tetap hadir via online. Ini seperti yang dilakukan oleh Wapres Ma'ruf Amin maupun mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno yang ini juga wakil Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah di BPIP. Keduanya itu tetap hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tetapi via online. Cuman mungkin ini analisisnya semakin parah itu kelihatan karena Pak Jokowi sendiri itu juga memang tidak hadir ketika Ibu Megawati meresmikan Smart Campus milik Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang diberi nama Smart Campus Dr. Insinyur Soekarno. Ini jadi mari kita lihat sequelnya ya. Tanggal 21 Pak Jokowi mengucapkan ojo ke susu di kawasan Borobudur. Tanggal 25 Ibu Megawati dan keluarga tidak hadir dalam pernikahan adiknya Pak Jokowi dengan Ketua MK Anwar Usman. Tanggal 30 giliran Pak Jokowi tidak hadir dalam peresmian Smart Campus milik Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Sentul. Dan yang kemudian pada tanggal 1-nya Ibu Megawati tidak hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Pulau Ende, Nusa Tenggara Timur. Nah, ketika dalam situasi hubungan Megawati dengan Jokowi yang menegang, itu kan kemudian menjadi lebih rileks dengan kedatangan Ibu Megawati di istana, dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, kemudian Pak Jokowi hadir lagi dalam peresmian masjid atau tiba-tiba saja Ketua Projo Ari Budi Setiadi menyampaikan akan menghidupkan opsi 3 periode. Karena itulah saya kira dia kemudian harus meralat ucapannya, ya karena dia kesusu, terburu-buru, tergesa-gesa mengucapkan itu ke publik. Dan ini saya kira bisa ditafsirkan secara salah lagi oleh Ibu Megawati dan dan bisa mengusik hubungan yang sudah sangat mulai kelihatan mencair antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Apakah murni sepenuhnya salah? Ya saya kira tidak, memang itu tadi, memang itu maunya Pak Jokowi, seperti yang dikatakan bahwa ketika ditanya soal apakah Pak Jokowi akan mendukung Ganjar, dinyatakan mengkondisi nanti dulu. Atau soal ini kan kemudian seperti kita sebut tadi, Jokowi juga mengulang kembali, memberikan sinyal politiknya itu dengan kalimat tadi, ketika bertemu dengan relawan 7 ojo gerusa-gerusu. Sinyal yang lebih tegas itu kan malah muncul ketika Pak Jokowi menghadiri ulang tahun ulang tahun ke-50 dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI. Ini sebuah organisasi dulu ketika Pak Jokowi masih menjadi pengusaha muda di Solo, dia pernah bergabung. Jadi ini Jokowi ini berada di lingkungan keluarga besarnya sendiri. Dia sangat nyaman, apalagi banyak tokoh-tokoh HIPMI itu juga sekarang ini menjadi pembantu Pak Jokowi di kabinet. Sebutlah mulai siapa? Mulai ada ya Bahlil tadi sendiri, kemudian Erick Thohir, Sandiaga Uno, kemudian Menko Perdagangan Lutfi, itu semua adalah alumni HIPMI. Nah, Ketua DPP HIPMI Mardani Maming itu yang sekarang dia juga bukan merangkap, saya kira dia juga menjadi bendahara umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu dengan jelas mengucapkan kalimat lanjutkan dalam pidatonya. Terakhir, sebelum pidato ini karena sudah diberi waktu, saya harus memberi keyakinan kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo bahwa beliau adalah keluarga HIPMI. Beliau adalah Presiden HIPMI yang pertama. Apapun kebijakan beliau di 2024, kita keluarga HIPMI siap mendukung dan mengikuti apa petunjuk beliau. Lanjutkan! 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 Tidak bisa tidak, ini harus diartikan sebagai dukungan Jokowi untuk maju 3 periode. Dan ini saya kira nggak perlu tafsir macam-macam, karena
Seruan itu kembali juga diulang oleh Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia. Dia bahkan menyerukan yel-yel lanjutkan itu berkali-kali. Teman-teman semua, saya ingin yel-yel HIPMI. Kalau saya bilang pengusaha pejuang, teman-teman bilang pejuang pengusaha. Kalau saya bilang HIPMI, dia bilang jaya. Saya mohon maaf, saya harus memimpin ini. Pengusaha pejuang, pengusaha pejuang, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha, HIPMI, HIPMI, HIPMI. Setuju untuk lanjutkan? Setuju untuk lanjutkan? Paten kali kalian. Untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Apa jawaban dari Pak Jokowi? Dia marah, dia menegur Bahlil. Tidak juga. Jokowi itu malah ngeles. Kalau ada yang mau demo, silakan demo ke Bahlil. Tadi banyak yang menyampaikan lanjutkan, lanjutkan. Hati-hati, ini tahun politik. Bapak Ibu yang menyampaikan lanjutkan, lanjutkan, saya yang didemo. Kan kejadiannya sudah terjadi. Pertama, menyampaikan Pak mantan Ketua HIPMI, Pak Menteri Investasi, karena alasan ini, lanjutkan. Besoknya nggak ada sehari saya yang didemo besar-besaran. Loh, yang ngomong bukan saya, yang didemo saya. Demo dong Pak Bahlil. Nanti ini sama, kalau nggak saya jawab, nanti didemo HIPMI. Bukan HIPMI yang didemo, tapi saya. Hati-hati, sekali lagi ini tahun politik. Tapi saya nangkap, yang dimaksud dilanjutkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapapun terserah. Tapi yang dilanjutkan adalah program-programnya. Supaya ada kontinuitas, supaya ada keberlanjutan. Padahal kita tahu bahwa Bahlil adalah pembantu Jokowi sebagai Menteri Investasi, Ketua BKPM. Bahlil pula yang pertama kali menyuarakan bahwa aspirasi para pengusaha itu menginginkan Jokowi diperpanjang masa jabatannya. Harusnya bila Jokowi memang benar tidak menginginkan 3 periode, dia bisa menyampaikan dengan tegas, tak perlu marah-marah di forum HIPMI itu, bahwa dia tidak berkenan dengan ucapan Bahlil. Sebab hal itu kan juga pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau ini disampaikan secara clear, terbuka, lantang di forum yang sama, ini akan mengakhiri spekulasi ya. Nggak perlu kalimat yang lain. Pak Jokowi bisa mengulang pernyataan sebelumnya bahwa kalau ada yang menginginkan 3 periode itu sama saja dengan menampar mukanya, menjerumuskan dia, atau sekedar mencari muka, mungkin sekali ini Pak Jokowi bisa menyatakan bahwa berarti orang yang menginginkan 3 periode itu orang mencoba menampar saya. Jadi kalau kalimat ini pun disampaikan oleh Pak Jokowi, clear dong, nggak perlu ada perdebatan lagi dan tidak perlu ada upaya-upaya terus mendorong-dorong wacana 3 periode. Tapi kalimat itu sayangnya tidak diucapkan oleh Pak Jokowi. Dia kembali menyampaikan kalimat yang bersayap. Tadi ya, dia minta misalnya mereka yang menolak itu demo ke Bahlil, bukan ke dia gitu ya. Karena kan kata sekarang gini, kalau kan kemudian tafsirnya juga bisa, loh kalau rakyat menghendaki 3 periode ya kan itu bukan kehendak saya. Nah, tapi dia tetap saja mau menjadi presiden yang untuk 3 periode. Inilah politik 2 wajah Jokowi. Sikap yang mendua, tapi kita bisa maknai dengan tafsir tunggal. Dia masih menginginkan untuk menjadi presiden yang ketiga kalinya. Pertanyaannya buat kita, setelah 3 kali dan itu berhasil misalnya, kan tidak tertutup kemungkinan itu bisa menjadi 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan seterusnya. Nah, kali ini saya mengingatkan kalimat dengan kalimat yang sangat jelas ya, maknanya jelas. Ojo kagetan, ojo gumunan, dan ojo dumeh. Saya Hersu Arif dari Forum News Network.
Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap, yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini.